perkenalkan kami dari kelompok 2 angkatan 2023. Di sini kami akan mempraktekkan atau membuat video mengenai narasi kerusakan lingkungan. Yang mana kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Febri Wahyuni dengan NIM B1A1233666. Saya Sanda Yelsira Madani dengan NIM B1A12338. Saya Rama Oktariani dengan NIM B1A12331. Saya Janet Iren Gultom dengan NIM B1A1238382. Saya Fininda Sosoreha dengan NIM B1A1233374. Mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu UU PPLH. Pada pasal 1 ayat 14 UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuk atau dimasukkannya zat atau makhluk hidup, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat 16 UU PPLH juga mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung secara fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, dapat kita ambil contoh seperti pencemaran lingkungan hidup di kampus yang paling ketara adalah daun-daun yang berserakan seperti yang ada di sekitaran Danau Unja ini. Nah, begitu ya. Jadi faktor-faktor dari kekotoran ini disebabkan seperti kegiatan pengumpulan sampah yang tidak teratur. Selanjutnya ada penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan serta industri yang tidak dapat dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan ini memiliki dampak yang sangat serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Contohnya, daun-daun yang berserakan dapat menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tak sedap. Pencemaran lingkungan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem lain seperti hewan dan tumbuhan, bahkan juga pernapasan manusia. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di kampus, diperlukan pengendalian dan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan industri. Maksudnya di sini kita sebagai mahasiswa juga harus turut peduli dalam pencemaran yang ada di Danau Unja ini. Seperti salah satu hal kecilnya adalah seperti kita tidak membuang sampah sembarangan dan mengambil sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan edukasi mengenai kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. Tidak hanya masyarakat, seperti mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan Unja, di lingkup Unja ini juga sangat perlu akan kesadaran dalam pola berpikir tentang dampak buruk dari pencemaran lingkungan ini. Bagaimana risiko atau dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Sebab, pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, akan banyak yang terganggu bukan hanya manusia, namun hewan dan juga tumbuhan. Risiko pencemaran lingkungan mencakup penurunan kualitas udara dan air, kerusakan habitat, serta dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan juga ekosistem. Pengelolaan yang tidak terjaga bisa berakibat pada peningkatan limbah, kurangnya pemantauan, dan lemahnya penegakan regulasi lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan perubahan langsung atau tidak langsung dalam lingkungan hidup, yang pasti memiliki dampak yang sangat negatif bagi kesehatan, kesejahteraan manusia dan sekitarnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, penggunaan sampah anorganik secara berlebihan tanpa adanya daur ulang. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit untuk terurai, sehingga akan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada tanah. Dengan demikian, seharusnya kita dapat menjaga lingkungan kampus agar terhindar dari pencemaran, tidak membuang sampah sembarangan atau pada tempatnya. Seperti kita ketahui, begitu banyak sampah-sampah botol plastik yang menumpuk dan berserakan seperti di bawah ini. Ini semua dikarenakan tidak adanya proses daur ulang. Sampah yang menumpuk juga dapat menjadi tempat berkembang dan sarang dari serangga
serta dapat menjadi sumber polusi dari pencemaran tanah, air, dan udara. Sampah yang menumpuk juga bisa menjadi dampak buruk bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Solusi terhadap pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan. Yang kedua, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Yang ketiga, menegakkan hukum lingkungan yang jelas dan ketat. Yang keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi dengan pertimbangan lingkungan. Yang kelima, pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan. Yang keenam, peningkatan inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dalam agama disebutkan. Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Bayangkan saja, seandainya lingkungan hidup yang kita tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun lebih besar dibandingkan dengan lingkungan hidup yang bersih. Sebagai contoh, rumah Anda kotor, banyak sampah dan genangan air di sekitar rumah Anda, maka nyamuk-nyamuk demam berdarah pun dapat berkembang biak dengan subur, menyebabkan anggota keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Anda, memiliki peluang besar terkena penyakit demam berdarah. Dalam lingkungan hidup, pentingnya kita untuk menjaga kesadaran dalam menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. Kebersihan diri merupakan cermin kehidupan seseorang. Apakah orang tersebut tipe pemalas atau tipe orang yang rajin? Orang yang malas membersihkan diri, bagaimana mungkin peduli terhadap kebersihan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya? Menjaga kebersihan diri sendiri merupakan hal yang sangat pribadi dan menjadi hak Anda untuk hidup bersih dan sehat. Seperti mandi paling tidak 2 kali sehari, selalu mengenakan pakaian bersih, mencuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan, serta hal yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan sehat di diri kita sendiri. Baik, mungkin hanya itu narasi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan karena itu akan berdampak kepada diri kita sendiri, orang lain, bahkan lingkungan.